menjalani proses belajar mengajar di sekolah milik sebuah yayasan di Kota Medan, Sumatera Utara. Mi dilarang mengikuti proses belajar mengajar di kelas oleh gurunya karena menunggak uang sekolah selama 3 bulan. Ia disuruh duduk di lantai keramik di hadapan rekannya sejak tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari dari pagi sampai jam belajar selesai. Videonya pun beredar luas hingga viral di media sosial. Menyikapi apa yang terjadi terhadap anaknya, Camelia, 38 tahun, tak kuasa membendung air matanya. Betapa pedih hatinya melihat anaknya duduk di lantai kelas tak boleh ikut proses belajar mengajar. Emosinya meledak-ledak saking sedihnya melihat langsung putranya. Pada Rabu tanggal 8 Januari diperlakukan seperti itu oleh seorang guru yayasan hanya gara-gara menunggak uang sekolah selama 3 bulan. Isak tangis penuh emosi pun ia luapkan karena anaknya diperlakukan seperti pajangan, yakni duduk di lantai, tak boleh belajar dan ditonton kawan sekelas. Saya sempat nangis, ya Allah kok begini sekali, sampai saya ke pintu kelas. Saya lihat anak saya memang duduk di lantai. Saya bilang kejam sekali gurumu. Nak, kata Camelia dijumpai di kediamannya Jalan Brigjen Katamso, Gang Jarak, Kota Medan, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Bahkan, ibu yang bekerja sebagai relawan ini merasa bersalah akibat anaknya seolah dihinakan lantaran nunggak SPP. Kepada wali kelas berinisial HRYT, seharusnya Camelia sebagai orang tua yang dihukum karena tak bisa bayar uang sekolah, bukan anaknya. Kalau mau menghukum, jangan dia. Saya saja. Dia kan cuma mau belajar. Anak saya jalan dari rumah ke sekolah Abdi Sukma, katanya. Camelia memang tidak memiliki pekerjaan tetap. Ia merupakan relawan di Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan, JPKP, aktif membantu mendampingi seorang pasien yang kesulitan dalam administrasi. Sedangkan suaminya bekerja sebagai kuli bangunan yang merantau. Ia mengungkap kenapa dirinya belum membayar biaya sekolah anaknya yaitu karena dana Kartu Indonesia Pintar, KIP, sebesar 450.000 belum cair. Selama ini, uang sekolah anaknya dibayar menggunakan dana bantuan operasional sekolah, BOS, dan Kartu Indonesia Pintar. Dia nangis, mau pergi sekolah dia nangis. Mama, Mesa malu duduk di bawah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu, Bu? Saya bilang, Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah, Bu. Peristiwa memilukan dialami siswa SD Yayasan Abdi Sukma Medan berinisial MI yang dilarang mengikuti proses belajar karena menunggak uang sekolah selama 3 bulan. Ia bahkan sempat disuruh duduk lesehan selama 2 hari di hadapan siswa yang lain. Rekaman ini viral di media sosial dan menjadi perhatian banyak pihak termasuk DPRD Sumut. Ibu MI, Camelia, tak kuasa menahan tangis saat melihat rekaman putranya duduk di lantai karena ia belum bisa membayar uang sekolah senilai Rp180.000. Camelia tak menyangka putranya yang berjalan kaki ke sekolah malah menjadi tontonan rekan-rekan bak gelandangan. Ia menceritakan jika putranya dihukum wali kelas berinisial HR. Bahkan sang guru merespon ketus keberatan Camelia dengan dalih itu adalah aturan sekolah. Jadi Rabu pagi saya suruh anak saya duluan, Mesa nanti duluan datang. Mama jual handphone dulu ya nak, kita mau bayar SPP. Terus dia gini, kalau nggak dari dia saya nggak tahu. Dia bilang gini, Mesa malu loh mak, katanya. Lo malu kenapa? Mesa malu duduk di lantai, katanya gitu. Duduk di semen, dia bilang duduk di semen. Kenapa pula duduk di semen? Gara-gara belum ngambil rapot lah, kata dia. Gara-gara belum ngambil rapot, kok kenapa duduk di semen? Dari kapan? Dari hari Senin. Jadi semalam duduk di semen juga. Saya bilang, iya kata dia. Karena saya nggak yakin lah sama anak saya, nanti takutnya dia kena hukum karena belajar kan. Saya bilang kalau masalahnya Mesa dihukum karena belajar, karena nggak CPR, mama nggak marah. Tapi kalau katanya cuma gara-gara belum ngambil rapot, mama marah. Saya PN lagi nih gurunya. Izin Bu, apa benar yang belum lunas itu didudukkan di lantai? Tetap memang dibilangnya, kan sudah saya bilang bahwa siswa yang belum melunasin atau belum menerima rapot tidak dibenarkan ikut pelajaran. Jadi saya penasaran nih, benar nggak sih anak saya didudukkan di lantai gitu. Kan saya sudah izin di hari Selasa, akhirnya saya ke sekolah.
Begitu saya masuk ke sekolah, pintu gerbang kawan-kawannya ngejar saya, pegang tangan saya, Bu, ambillah Bu rapot si Mesa, kasihan kali duduk di semen Bu, kayak pengemis kayak gitu. Saya sempat nangis gitu kan, ya Allah kok kayak gini kali. Sampailah saya ke pintu sekolah, ke pintu lokal. Saya lihat memang anak saya posisi di bawah gitu. Saya bilang gini, ya Allah kejam kali gurumu nak. Ini datang deh wali kelasnya. Kan sudah saya bilang, kata dia, peraturan kalau belum bayar, kalau belum lunas tidak dibenarkan ikut sekolah. Jadi maksudnya Bu, anak saya di sini didudukkan di sini untuk apa? Ya nak ibu sudah saya suruh pulang, tapi dia nggak mau pulang, kata dia. Loh, jadi dia nggak boleh belajar? Saya bilang gitu. Saya dulu sekolah Bu, tapi nggak kayak gini juga caranya. Nggak pernah saya dihukum di bawah kayak binatang ibu buat anak saya. Jadi akhirnya kepala sekolah datang bertanya, kenapa Bu, katanya. Sekarang gini Bu, ibu tahu nggak anak saya dihukum dan duduk di lantai sampai 3 hari, dari pagi loh sampai siang dia pulang gitu. Memang betul-betul nggak boleh nulis, nggak boleh apa-apa. Saya nggak tahu, kata kepala sekolah, sama sekali saya nggak tahu peraturan. Terus peraturan dari mana Bu melarang untuk tidak mengikuti pelajaran? Saya nggak ada buat peraturan. Anggota DPRD Sumut, Ihwan Ritonga, menyesalkan kejadian ini karena sekolah yang seharusnya mendidik malah merusak psikologi anak. Ihwan mengaku mendatangi rumah Kamelia atas instruksi Presiden Prabowo melalui admin Partai Gerindra. Politisi Gerindra ini pun langsung menjamin pelunasan uang sekolah MI hingga tamat sekolah dasar. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Telah bayar uang sekolah selama 2 bulan, lantas tidak dikasih duduk belajar, disuruh belajarnya duduk di lantai. Ini memang sangat kita cukup prihatin soal pendidikan, karena memang itu merusak psikologis seorang anak ya. Ketika saat mau belajar, niat dia bagus, niat dia ada. Ketika ada hukuman-hukumannya seperti ini, gara-gara ekonomi orang tua, ini yang tidak dibenarkan. Maka ke depan ini menjadi bahan evaluasi kita yang harus kita sampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, karena ini adalah SD. Juga terusnya Menteri Pendidikan menjadi bahan evaluasi instruksi kepada seluruh masyarakat dimanapun berada, khususnya para pengelola sekolah atau para kepala-kepala sekolah. Hal-hal yang tidak dibenarkan, hukuman-hukuman seperti ini. Silahkan kalau ketika ada menunggak uang sekolah, mungkin silahkan disampaikan kepada orang tua yang tidak perlu siswa mengetahui, karena ini merusak generasi bangsa kita ke depan. Maka hari ini kami tentunya dari Partai Gerindra mendapat instruksi dari Pak Presiden ketika ada masalah rakyat supaya hadir di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini di medsos yang sudah viral, kita diberitahu dari admin Partai Gerindra supaya turun langsung ke masyarakat. Kebetulan ini adalah wilayahnya Kota Medan. Maka hari ini saya hadir di tengah-tengah Ibu untuk menyelesaikan tunggakan dan